Hai kelas 9, hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat atau nama lainnya hereditas. Nah, ini akan menjawab pertanyaan kamu, mengapa sih wajah kamu itu mirip dengan orang tua kamu? Kenapa tidak sama artis-artis atau yang lainnya? Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. 2. Mengidentifikasikan struktur molekul DNA. 3. Mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu DNA, RNA, dan kromosom. Pernahkah kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua dan saudara-saudaramu saat kamu bercermin? Apakah wajahmu mirip dengan ayah atau mirip ibumu? Apakah warna kulitmu sama dengan saudara-saudara kamu? Saat kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua dan saudaramu, besar kemungkinan kamu akan memiliki banyak kesamaan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang diwariskan yang menentukan suatu sifat. Bagaimana konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup? Simak penjelasan lengkap kita hari ini. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sel adalah bagian terkecil dari suatu organisme. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, pembahasan pertama tentang kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom dapat kamu lihat pada gambar. Bagian-bagian kromosom, 1 kromatid, 2 sentromer atau bagian tengah dari kromosom, 3 lengan pendek, 4 lengan panjang. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu yang pertama akan kita bahas kromosom tubuh atau autosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom yang terdiri atas 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid, ditulis dengan 2N. Yang kedua, kromosom kelamin atau nama lainnya gonosom. Kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid, ditulis dengan N. Susunan kromosom pria rumusnya 22 AA tambah XY. Susunan kromosom wanita rumusnya 22 AA tambah XX. Kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Nah, kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang ke-23-nya XY, maka dia laki-laki. Kalau nomor 23-nya XX, maka dia perempuan. Materi genetik berada pada seluruh tubuh pada setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Dalam gen inilah terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. Berikut ini penjelasan mengenai pengertian DNA dan RNA secara terperinci. Dalam proses pewarisan sifat, materi genetik sel terdapat pada asam nukleat. Dalam organisme terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA mempunyai peranan mewariskan sifat serta mensintetis protein, sementara RNA mempunyai peranan hanya untuk mensintesis protein. Nah, gambar DNA dan RNA dapat kamu lihat pada slide.
Berikut ini perbedaan antara DNA dan RNA. Dari segi bentuk, DNA merupakan rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix, sementara RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Dari segi fungsi, DNA mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik untuk sintesis protein, sementara RNA untuk mengendalikan sintesis protein. Dari segi letak, DNA berada dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sementara RNA berada dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Komponen gula, untuk DNA, komponen gulanya deoksiribosa, sementara RNA ribosa. Ukuran untuk DNA panjang, sementara RNA pendek. Jenis basa nitrogen. Untuk DNA, ada purin yaitu adenin disingkat A dan guanin disingkat G. Gugus fosfat dan pirimidin yang terdiri dari sitosin atau disingkat C dan timin disingkat T. Untuk RNA, ada purin yaitu adenin yang disingkat A dan guanin yang disingkat G, dan pirimidin yang terdiri atas sitosin yang disingkat C dan urasil yang disingkat U. Kadar untuk DNA tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sementara RNA kadarnya berubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Keberadaan DNA permanen, keberadaan RNA tidak permanen. Periodenya pendek karena mudah terurai. Berikut ini merupakan fungsi DNA dan RNA. DNA fungsinya yang pertama membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Kedua, mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak. Ketiga, sebagai autokatalis atau penggandaan diri. Keempat, sebagai heterokatalis atau melakukan sintesis terhadap senyawa lain. Nah, fungsi RNA yang pertama sebagai penyimpan informasi, dua sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Untuk hari ini, kamu salin istilah-istilah ini dalam buku latihan kamu dan hafalkan karena ini akan terus digunakan dalam materi ini, ya. Oke, selamat menghafal dan selamat mengerjakan. Dikumpulkan tanggal 31 Agustus 2020. Materi hari ini hanya sampai di sini. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang hukum Mendel. Sekian dan terima kasih.